Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Filsafat Ilmu dengan pokok bahasan sumber ilmu pengetahuan dan kriteria kebenaran ilmiah. Menurut John Hospes dalam bukunya An Introduction to Philosophical Analysis, terdapat 4 faktor terjadinya ilmu pengetahuan, yaitu sense experience atau pengalaman indera, di mana indera atau penginderaan adalah satu-satunya alat untuk menyerap segala sesuatu objek yang ada di luar diri manusia. Pengetahuan berawal mula dari kenyataan yang dapat diinderai. Yang kedua, reason atau nalar merupakan salah satu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Kegiatan yang berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang punya karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran, menurut proses berpikir logik dan analitik. Yang ketiga, intuisi. Ini merupakan sumber pengetahuan karena intuisi merupakan suatu pengetahuan yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang berupa pengetahuan. Dan yang keempat, wahyu atau revelation. Berita yang disampaikan Tuhan kepada utusannya untuk kepentingan manusia. Wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena manusia mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan tersebut. Untuk mendapatkan dari mana pengetahuan itu muncul, bisa dilihat dari aliran-aliran dalam pengetahuan. Yang pertama, rasionalisme, ya, di mana manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek, berupa sensasi indera, pertimbangan akal, pengetahuan yang benar. Bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan yang memenuhi syarat pengetahuan ilmiah. Metode ini yang diterapkan dalam metode deduktif. Yang kedua, empirisme, pelopornya John Locke. Manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, pengalaman indrawi. Metodenya eksperimen induksi. Yang ketiga, intuisionisme, pelopornya Henry Bergson, di mana intuisi dipahami sebagai satu pengetahuan yang langsung, mutlak, bukan pengetahuan yang nisbi, diperoleh perenungan dan pemikiran yang konsisten. Yang keempat, positivisme. Pada dasarnya positivisme ini sama dengan empirisme atau juga rasionalisme, ditambah rasionalisme. Indera penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu eksperimen. Kemajuan sains benar-benar dimulai. Oleh karena itu, bisa jadi metafisika ditolak. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang nampak, segala gejala. Artinya segala ilmu pengetahuan adalah mengetahui untuk dapat melihat ke masa depan. Perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Tahap di zaman teologis, metafisis, dan positif. Selanjutnya kita pahami bagaimana kriteria kebenaran ilmiah. Ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah menurut De Liangji mempunyai 4 ciri pokok, yaitu empiris, berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis, mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur di antara berbagai data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, objektif, ilmu pengetahuan bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Analitis, kebenaran ilmiah berusaha membedakan pokok persoalannya ke dalam bagian terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranannya. Dan yang terakhir, verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Van Melsen mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu atau kebenaran ilmu. Yang pertama, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan.
Yang kedua, universalitas ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan itu berlaku secara universal, mendunia. Yang ketiga, objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek yang tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Selanjutnya, kebenaran ilmiah harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Selanjutnya, progresivitas, satu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh bila mengandung pertanyaan baru dan menimbulkan problem baru lagi. Kritis, tidak ada teori definitif. Setiap teori terbuka bagi satu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data yang ditemukan baru. Dan yang terakhir, kebenaran ilmiah harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertautan antara teori dan kritis. Demi objektivitas ilmu, ilmuwan harus bekerja secara alamiah, secara ilmiah. Kebenaran ilmiah dalam ilmu dapat diwujudkan apabila dipenuhi kriteria yang intinya adalah ilmu harus mempunyai objek kebenaran yang hendak diungkapkan dan dicapai, merupakan persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Lalu ilmu harus mempunyai metode untuk mencapai kebenaran yang objektif. Ilmu tidak dapat bekerja tanpa metode yang rapi. Selanjutnya, ilmu harus sistematik dan dalam memberikan pengalaman, objeknya dipadukan secara harmonis sebagai satu kesatuan yang teratur. Dan yang terakhir, ilmu bersifat universal. Kebenaran yang diungkapkan ilmu tidak mengenai sesuatu yang bersifat khusus, melainkan kebenaran itu berlaku secara umum.